bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa itu kuk yang dipasang oleh Yesus dan mengapa harus belajar pada Yesus? Kuk itu tentang beban-beban hidup, dan bagi kita ada banyak beban dalam hidup. Tetapi beban hidup akan terasa ringan kalau kita coba memikul bersama Yesus dan melihat setiap beban hidup sebagai salib, dan melihat semua beban hidup sebagai jalan-jalan salib. Perjalanan memanggul atau memikul beban hidup sebagai jalan salib, dan kita perlu belajar kepada Yesus bagaimana memanggulnya. Kemarin saya beri rekoleksi di Singaraja untuk para guru TK, SD, dan SMP Santo Paulus. Mereka meminta untuk merenungkan tema tentang menjadi pendidik yang inspiratif dan memerdekakan, dengan menjadikan Yesus dan Ki Hajar Dewantara sebagai model. Lalu saya mengatakan bahwa ini adalah dua guru besar. Ki Hajar Dewantara merupakan guru besar untuk dunia pendidikan kita karena terkenal dengan prinsip atau falsafah Ingarso Sang Tulodo ing Madia Mangunkarsa Tutburi Handayani. Jadi guru itu berada bersama para murid, berada di depan dan berada di belakang para murid. Yesus juga mengajarkan muridnya seperti itu, berada bersama, berjalan bersama, memimpin di depan, tapi juga menggembalakan dari belakang. Makanya ia disebut sebagai gembala. Tapi sebagai guru ia adalah pemimpin, menuntun mereka ke jalan yang benar. Tapi sebagai guru dia juga adalah seorang pelayan. Dan hal yang paling menarik dari Yesus sebagai guru adalah ketika ia membasuh kaki para murid, lalu mengatakan, "Kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka basuhlah juga kakimu satu sama lain." Dengan ini ia mau mengatakan bahwa menjadi guru itu menjadi pelayan, dan menjadi pelayan yang memerdekakan itu sama dengan apa yang sering kita nyanyikan dalam refren Mazmur Misa Kemerdekaan Republik Indonesia. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Jadi ketika kita dipanggil untuk menjadi manusia merdeka dan bebas, bukan bebas yang tidak bertanggung jawab, tapi kemerdekaan dan kebebasan untuk saling mengabdi dalam cinta kasih. Maka saya mengajak mereka untuk mari menjadi guru yang mengajar karena mau melayani dalam kasih. Karena juga Santo Paulus kepada umat di Galatia berbicara tentang itu. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. Lakukanlah pelayananmu dalam kasih. Yang kemudian dipakai sebagai moto tabisan Uskup Ruteng.
yang diberi nama yang sering topi saya pakai itu Omnia in Caritate, lakukanlah apapun dalam kasih. Mungkin ini prinsip yang perlu untuk kita, dan hidup itu tidak menjadi beban kalau kita coba melihat itu sebagai ekspresi kasih. Dan hidup itu tidak menjadi beban kalau kita melihat itu sebagai beban salib yang harus kita pikul bersama Yesus. Maka kemudian saya mengatakan kepada mereka, lebih dari Ki Hajar Dewantara, Yesus menjadi guru yang sejati karena ia tidak cuma mengajar untuk berjalan bersama murid, berjalan di depan para murid, menopang para murid dari belakang, tapi juga melihat seluruh proses pembelajaran sebagai memanggul salib, berjalan untuk memanggul salib. Jadi seluruh proses pendidikan dan menjadi guru adalah proses memanggul jalan salib. Dan ada banyak salib yang dihadapi dalam pengajaran, baik itu siswa yang nakal, mungkin orang tua yang tidak mengerti, dan macam-macam. Tetapi itu tidak akan menjadi beban kalau dilihat sebagai salib-salib yang harus dipikul oleh seorang guru. Nah, untuk kita, mari kita melihat kuk atau beban-beban hidup sebagai salib yang harus dipikul, dan memanggul semua beban hidup adalah memanggul salib, sambil kita percaya bahwa Tuhan akan membantu memanggul salib kita seberat apapun. Dan kalau kita mampu melihat setiap masalah hidup sebagai salib yang harus dipikul bersama Tuhan, maka itu tidak akan membuat kita terbebani atau lelah dan capek. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus untuk belajarlah daripadaku. Belajar dari cara Yesus memanggul beban salib dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota, bahkan sampai ia jatuh 3 kali. Dipukul, dicaci maki, diludahin, ditendang, tapi harus memanggul salib sampai ke Golgota. Jatuh 3 kali, tapi tidak juga capek dan lelah. Sampai di Golgota dipaku, disalibkan dan ditombaki, juga tidak mengeluh capek dan lelah. Kalau itu adalah manusia biasa, maka Yesus sudah mati di perjalanan. Tapi kenapa tidak mati-mati? Sampai di Golgota pun Yesus tidak mati karena dipukul, dicambuki atau ditombakin, tapi mati karena ia menyerahkan kembali hidup kepada Bapa. Ketika melihat sudah selesai semua, dia mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ia memberikan kembali nyawa itu, baru Yesus mati. Karena nyawa itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Bapa untuk menguatkan dia. Itu adalah Roh Kudus. Dan hidup kita, kalau kita berjuang bersama Roh Kudus, bukan berarti tidak punya masalah, bukan berarti tidak punya beban, tetapi Roh Kudus akan meringankan kita untuk melihat itu sebagai salib yang harus dipikul. Saya sendiri selama beberapa hari ini, banyak sekali bebannya kalau dilihat sebagai beban. Hari Minggu ke Gumri, beri KPP di sana untuk 2 tema, sakramen perkawinan dan spiritualitas perkawinan. Besoknya pergi Unio di Kulibol. Setelah itu, setelah Unio ke Singaraja untuk beri rekoleksi sepanjang setengah hari sampai siang, berdiri, rasanya kaki pegang, nyetir sendiri. Pulang dari sana, lalu tadi ada rapat untuk sinode para uskup di keuskupan. Lalu tadi pulang sendiri, nyetir sendiri. Tapi rasanya tidak capek karena melihat itu sebagai salib yang harus dipikul. Dan apalagi secara psikologis, ketika kita tidak melihat sesuatu sebagai beban, itu yang membuat kita merasa ringan. Dan ketika kita mencoba menjalani semuanya itu bersama Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tidak peduli dengan kita ketika kita lelah. Maka dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus menawarkan, ketika kamu lelah dan letih, mari datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi maksud Yesus ketika mengajak kita
datang kepadanya karena ia paham dengan kelelahan, keletihan, dan juga kecapean yang kita miliki dalam hidup. Susah cari Tuhan yang pengertian seperti begini, tapi cuma Tuhan Yesus. Coba bayangkan, kita yang kerja, kita yang sibuk, kita yang dapat gaji, Yesus yang mengobati kelelahan. Apa untungnya untuk Yesus dari pekerjaan kita? Jadi kalau kita bertanya, apa untungnya untuk Tuhan dari pekerjaan kita yang tidak pernah berhenti, sampai lupa doa, lupa ke gereja, lupa misa, lupa Tuhan. Ketika kita sakit dan letih, baru harus Tuhan yang bertanggung jawab. Coba, apa kita tidak malu? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, lagi-lagi prinsip hidup untuk tidak membuat dan memandang hidup itu beban yang meletihkan dan melelahkan. Layanilah dengan kasih, lakukan apapun dengan ketulusan dan cinta. Itu akan meringankan segala beban. Dan inilah pembelajaran yang dimaksudkan Yesus ketika mengatakan, belajarlah padaku. Ia telah sukses menderita, tapi ia tidak mengeluh lelah dan capai, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu menguatkan dia. Bapak Ibu, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berbicara tentang Tuhan yang tidak pernah capek dan lelah. Saya tadi waktu membaca ini lalu kemudian memikirkan, emangnya Tuhan ini ada kerja? Kan tidak ada kerja, ngapain capek dan lelah? Sepintas Tuhan tidak bekerja. Tapi kalau kita merenungkan lebih jauh, Tuhan terus bekerja 1 kali 24 jam. Dan pekerjaan Tuhan jauh lebih keras daripada pekerjaan kita. Kenapa? Coba membayangkan, di dalam keluarga kita ada 5 orang. Siapa di dalam keluarga yang tidak pernah berdosa dan Tuhan bertanggung jawab untuk mereka? Di dalam keluarga ada 5 orang dan Anda pergi ke tempat kerja dan tugas masing-masing. Ada yang ke sekolah, ada yang kemana-mana. Dan ketika Anda sudah pergi kerja, Anda tidak saling berpikir satu sama lain. Tapi Tuhan yang merasa perlu menjaga setiap pribadi Anda, kemanapun Anda pergi. Mungkin keluarga tidak bertanggung jawab. Jadi pekerjaan Tuhan itu jauh lebih berat. Belum lagi di sini ada orang minta begini, di sana ada orang minta begitu, di situ ada orang minta segitu. Kan pusing jadi Tuhan itu, berat. Dan 1 kali 24 jam. Jadi Tuhan itu 1 kali 24 jam tidak pernah tidur, terus jaga kita. Bagaimana tidak lelah kalau Tuhan itu manusia? Tapi Nabi Yesaya bilang Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak capek. Kenapa? Nah, itulah Tuhan, dia punya kekuatan ilahi. Dan kekuatan ilahi itulah yang coba Tuhan berikan kepada kita, untuk kita pun walaupun kita manusia yang lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa, sering lelah dan letih karena masalah dan persoalan serta pekerjaan hidup, Tuhan akan memberikan kelegaan. Misa itu adalah saat untuk refreshing. Tuhan merefresh kembali jiwa kita supaya jangan terlalu merasa terbebani. Tadi waktu habis rapat, mereka masih ajak saya, Armeman jangan dulu pulang, mumpung kita ketemu. Saya bilang, saya ada misa sore. Tidak bisa pending, tidak bisa, masalahnya sudah 2 hari saya tidak misa. Dan mereka di sana banyak ikut misa sore dan ada kolekte lagi. Tapi yang saya mau katakan adalah, mungkin Anda merasa tidak merindukan kesegaran jiwa, tetapi sebagai seorang pastor, saya merasa rindu untuk menyegarkan jiwa Anda dengan misa. Jadi sekali lagi, mungkin Anda tidak merasa rindu untuk menyegarkan jiwa, walau Anda letih dan lesu. Tapi sebagai seorang pastor gembala jiwa, saya rindu untuk selalu menyegarkan jiwa Anda dengan ekaristi. Hal yang kemudian membuat saya merasa tidak perlu mengeluh dengan pekerjaan dan kesibukan saya. Karena yang sangat membahagiakan, ketika Anda ceria dan segar karena misa, itu juga adalah kesegaran dan kebahagiaan saya. Dan inilah yang dilakukan oleh Santo Ambrosius. Ia anak orang kaya, disekolahkan hukum, dan ia menjadi seorang pakar politik. Tetapi kemudian ketika di Milan ada situasi dan kondisi di mana uskup meninggal dan harus cari uskup baru, orang kebingungan mencari uskup. Orang juga berebutan, suasana kacau. Tapi di tengah-tengah upaya pemilihan uskup baru, tiba-tiba seorang anak datang dan berteriak, Ambrosius uskup, Ambrosius uskup. Mereka semua terdiam. Waktu itu ia belum dibaptis.
Maka karena ini adalah suara Tuhan melalui seorang anak, kemudian ia menerima tanggung jawab itu. Dan ia dipilih menjadi uskup. Lalu kemudian dalam tempo 6 hari ia menerima semua sakramen, mulai dari sakramen baptis. Untuk seluruh proses dia ditabiskan menjadi uskup. Ia kemudian menjadi uskup yang sangat tegas. Ia punya minat di dunia politik, tetapi ia memakai itu untuk menjaga gereja. Ia bahkan mencegat seorang pemimpin wilayah yang agak angkuh dan sombong untuk mengaturnya. Dia mengatakan, Anda pejabat negara, tapi di gereja Anda umat. Anda tidak bisa sebenang-benang di gereja, harus ikut aturan gereja. Jadi dia kemudian ikut Ambrosius dan saya mengagumi Ambrosius sebagai seorang pemimpin yang hebat. Dan inilah seorang pemimpin harus tegas dan berani untuk mengatakan apa yang benar dan mengkritik serta menegur apa yang salah. Sesuatu yang susah di zaman kita. Ketika banyak orang yang merasa membenarkan diri, siapa yang harus menegur? Dan menegur orang yang susah ditegur dan diatur itu jauh lebih melelahkan dan meletihkan. Karena ada permainan perasaan dan psikologis di sana. Apa Anda berani menegur orang yang susah diatur? Pasti tidak, karena lebih sakit. Anda letih dan lesu. Tapi sebagai pekerja dan alat di tangan Tuhan, harus tetap terus berani menegur, berani mengatakan apa yang benar. Dan itu adalah karya-karya Tuhan dan kuasa-kuasa Allah, persis seperti yang Tuhan lakukan kepada Ambrosius. Ambrosius dalam sekejap dan secara instan menjadi uskup, tentu karena Tuhan tahu hatinya. Ia menjalani tugas itu bukan tanpa keletihan dan kelesuan, tapi itu adalah panggilan Tuhan, dan Tuhan selalu menjadi kekuatan. Para saudara dan Bapak Ibu, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Tuhan bukan tidak bekerja, bahkan Tuhan melampaui pekerjaan-pekerjaan kita. Tugas terbesar Tuhan adalah menjaga, memelihara, dan menebus kita. Itulah kenapa Tuhan menganugerahkan Ekaristi kepada kita, karena Tuhan sangat rindu untuk kita tidak letih dan lesu. Tuhan sangat ingin kita tetap fit secara jasmani dan rohani. Makanya Tuhan memberikan kita makanan rohani melalui Ekaristi. Semoga kita selalu menyadari bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Dan marilah kita menjalani hidup sebagai saat di mana kita perlu selalu berjalan bersama Tuhan. Dan ketika letih dan lesu karena beban pekerjaan dan kehidupan, jangan lupa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memanggil dan mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban hidup. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah selalu padaku. Semoga Tuhan memberkati.